Sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi di Venezuela. Dan jika Maduro punya akal sehat, dia seharusnya sudah gemetar ketakutan. Saat ini, Amerika Serikat tengah mengerahkan kekuatan militer besar di Karibia dengan satu tujuan, Nicolas Maduro. Kapal induk, pembom Amerika, dan lainnya sedang menuju ke lokasi. Jika Maduro tidak berhati-hati, pengerahan ini bisa menjadi akhir dari rezimnya. Jadi apa yang sedang terjadi? Kita mulai dengan kapal induk. Saat ini, United States ship Gerald R. Ford sedang menuju ke pantai Venezuela. Ini terjadi sehari setelah Presiden Trump menyatakan sedang mempertimbangkan serangan darat di negara itu. Silakan dengarkan. Apakah Anda sedang mempertimbangkan opsi-opsi? Saya tidak bisa memberitahu pasti, tapi kami kini mempertimbangkan opsi di darat karena sudah menguasai wilayah laut. Kami sudah mengalami beberapa hari di mana tidak ada satupun kapal yang ditemukan, dan saya melihat itu sebagai hal yang baik, bukan hal yang buruk. Sebelumnya kami menerima banyak barang masuk melalui kapal-kapal mahal. Kamu tahu mereka punya banyak uang, kapal-kapal yang sangat cepat, mahal dan besar. Dan cara kamu melihatnya adalah setiap kapal yang berhasil kita hentikan, kita menyelamatkan 25.000 nyawa orang Amerika. Jadi setiap kali kamu melihat sebuah kapal dan merasa tidak enak, dan kamu berkata, wah itu berat, memang berat. Tapi kalau kamu kehilangan 3 orang dan menyelamatkan 25.000 orang, mereka ini adalah orang-orang yang membunuh rakyat kita. Sekarang, saya yakin kamu bisa melihat pernyataan seperti ini. Dan fakta bahwa United States ship Ford akan datang ke Karibia membuat Maduro sangat stres. Dan itu seharusnya tidak mengejutkan. United States ship Gerald R. Ford adalah kapal induk paling canggih dan paling mahal yang pernah dibangun. Pembangunan dimulai tahun 2005 dan selesai lebih dari 1 dekade kemudian. Kapal ini resmi dioperasikan pada Juli 2017 dan perkiraan biayanya lebih dari 13 miliar dolar. Itu hampir 3 kali lipat harga kapal induk kelas Nimitz. Kapal ini dilengkapi dengan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik dan perlengkapan penahan canggih yang menggantikan sistem lama bertenaga uap. Bersama dengan 2 reaktor nuklir, struktur pulau yang didesain ulang, dan otomatisasi yang memungkinkan kapal ini beroperasi dengan beberapa ratus kru lebih sedikit dibandingkan pendahulunya. Menurut saya, bagian paling lucu adalah, seperti bisa kalian duga, kapal induk ini sangat besar. Kapal ini kira-kira memiliki bobot sekitar 10.000 metrik ton saat muatan penuh. Sebagai perbandingan, seluruh Angkatan Laut Venezuela memiliki total bobot 8.800 ton, artinya Ford bisa membawa seluruh Angkatan Laut Venezuela di atas geladaknya. Masih ada lebih dari 90% ruang tersisa, artinya kapal ini sangat mampu. Kapal ini mampu membawa sekitar 90 pesawat termasuk jet tempur, jet serang elektronik, pesawat peringatan dini, helikopter, dan unmanned aerial vehicle. Inilah ancaman sebenarnya. Dalam skenario di mana Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Venezuela, kehadiran United States ship Gerald Ford memberikan Amerika Serikat sebuah pangkalan udara berdaulat bergerak yang sangat besar di laut. Mungkin ini bukan satu-satunya pangkalan yang kita gunakan dekat Venezuela. Saya akan jelaskan maksud saya. Pasukan Amerika Serikat sedang dikerahkan ke Trinidad dan Tobago saat ini juga untuk latihan militer selama 5 hari. Sekarang, mari kita lihat peta, karena saya sendiri tidak tahu seberapa dekat pulau-pulau ini dengan perbatasan Venezuela. Di sini, jika kita perbesar ke Venezuela, di perbatasan barat lautnya, saya rasa Anda bisa melihat bahwa pasukan Amerika Serikat saat ini sangat dekat dengan perbatasan. Selain itu, kita juga memiliki banyak aset militer berat di Puerto Rico, yang merupakan wilayah Amerika Serikat dan sejauh ini merupakan wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Venezuela. Orang-orang sering lupa tentang itu karena mereka selalu membicarakan Florida. Dan selain itu, kita juga memiliki banyak aset di Karibia. Berikut adalah daftar singkatnya. Kita punya United States ship Jima, United States ship Fort Lauderdale, United States ship San Antonio Lake, Erie, Gravely, Jason Dunham, Stockdale, dan Ocean Trader. Selain itu, kita punya 10 jet tempur helikopter Seahawk dan Black Hawk, lebih banyak drone, dan lebih dari 4.000 marinir serta pelaut yang ditempatkan di sekitar sini. Tentu saja, seperti yang kalian tebak, ini belum cukup untuk invasi darat.
Namun demikian, itu adalah pertanyaan yang diajukan kepada sekretaris perang atau sekretaris pertahanan, apapun sebutannya, Pat Hegseth. Dan inilah yang dia katakan. Tapi Di Contracartel, semacam yang setelah disebutkan, ini adalah organisasi teroris yang ditetapkan organisasi teroris asing. Generasi kita menghabiskan sebagian besar 2 dekade terakhir memburu Al-Qaeda, memburu Islamic State of Iraq and Syria. Seperti yang dikatakan Presiden, inilah Islamic State of Iraq and Syria, inilah Al-Qaeda di belahan barat. Yang mereka mengintimidasi, meneror, memeras, mereka meracuni rakyat Amerika. Presiden benar. Setiap kapal yang kami hancurkan menyelamatkan 25.000 warga Amerika dari narkoba yang seharusnya masuk ke negara kita. Jadi pesan kami kepada organisasi teroris asing ini adalah kami akan memperlakukan kalian seperti kami memperlakukan Al-Qaeda. Kami akan menemukan kalian, kami akan memetakan jaringan kalian, kami akan memburu kalian, dan kami akan membunuh kalian. Kalian sudah melihat buktinya di wilayah maritim, baik di Karibia maupun Pasifik, termasuk 2 serangan terakhir. Kami tahu siapa mereka, jaringan yang digunakan, dan organisasi teroris asing yang diikuti. Kami tahu asal, tujuan, dan barang yang mereka bawa, dan mereka juga tahu kami mengetahuinya. Ini akan segera membawa perlindungan terhadap kapal-kapal ini. kita memang berbicara lebih keras dari kemampuan kita di wilayah ini. Namun pernyataan ini tetap bermakna. Hal ini membuat Maduro takut, seperti yang dia katakan kemarin. Sebelum saya putar klipnya, saya ingin jelaskan bahwa tidak ada dubbing. Dia benar-benar berbicara bahasa Inggris. Dan inilah yang dia katakan. Bukan khawatir, bukan perang, bukan cacing, hanya damai, hanya damai, hanya damai, selamanya, damai, selamanya. Tidak ada cacing gila. Tidak untuk perang gila. Ini disebut bahasa Tarzan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol ala Tarzan, itu akan menjadi tidak perang, tidak mau perang, tidak untuk perang orang gila, tidak untuk kegilaan perang. Dan itu akan menjadi terjemahannya. Benar? Ya damai, ya damai, ya damai. Selamanya kemenangan, selamanya damai. Sekarang, seperti yang mungkin sudah diketahui beberapa dari kalian, bahwa jika Amerika Serikat ingin pergi berperang, mereka harus berkoordinasi dengan Kongres. Karena bagaimanapun juga, hanya Kongres yang bisa menyatakan perang, bukan cabang eksekutif. Nah, tebak apa? Pertanyaan ini diajukan kepada Gedung Putih. Dan menurut seseorang di pemerintahan, sepertinya Trump akan berkoordinasi dengan Kongres ketika mayat Maduro sudah berada dalam tahanan Amerika Serikat. Pernyataan mengejutkan datang dari Gedung Putih. Tapi perlu ditekankan ini hanya dari sumber anonim. Kita tidak tahu jabatannya atau pernyataan resminya, tapi ini sangat mengejutkan. Namun, menurut artikel yang sama, tampaknya Gedung Putih sudah mengadakan beberapa pengarahan rahasia yang berbeda dengan anggota Kongres. Berdasarkan pertemuan itu, Presiden Trump secara terbuka menyatakan tak seorang pun di Kongres seharusnya mempermasalahkan tindakannya terkait Venezuela. Namun, kita tetap harus berhati-hati menanggapi pernyataannya karena dia sering berbicara blak-blakan dan suka melebih-lebihkan, sedikit terlalu berlebihan. Tapi satu hal lain yang juga cukup mengejutkan adalah fakta bahwa Trump telah menyetujui aksi rahasia CIA di dalam Venezuela. Dia juga mengonfirmasi secara publik. Saya tidak tahu maksudnya, tapi itulah yang dia katakan. Mengapa Anda mengizinkan saya masuk ke Venezuela? Apakah ada informasi lain yang ingin bisa Anda bagikan soal dugaan serangan ini? Ya, saya tidak bisa melakukan itu. Saya mengizinkannya karena 2 alasan. Pertama, dari kesalahan perpindahan narapidana ke Amerika Serikat. Selain itu, soal narkoba. Banyak narkoba masuk dari Venezuela. Apakah CIA punya wewenang untuk menyingkirkan Maduro? Saya tidak mau menjawab pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan konyol untuk saya. Sebenarnya bukan pertanyaan yang konyol, tapi bukankah akan jadi konyol kalau saya yang menjawabnya? Sekarang, tentu saja, Maduro menggunakan isu CIA untuk membuat semakin banyak pendukungnya marah dan mendorong mereka bergabung dengan militer atau milisinya. Terserah apapun sebutannya. Tapi, kamu lihat, disitulah kita melihat masalah besar. Jika kita melihat pangkalan militer Venezuela dari satelit, kita bisa melihat bahwa pangkalan-pangkalan militer ini
sebenarnya tidak beroperasi seperti negara yang sedang mengantisipasi invasi atau serangan. Sekarang, ini bisa karena dua alasan. Pertama, dia tidak punya dukungan rakyat di dalam negeri, jauh dari itu. Faktanya, pada pemilu Juli 2024 yang baru lewat setahun, dia justru kalah telak. Kita tidak punya angka pastinya, tapi berdasarkan perkiraan yang diberikan oleh oposisi Venezuela yang memiliki sebagian hasil suara atau bukti-bukti pemungutan suara, sepertinya begitu. Kandidat oposisi raih 70% suara. Menurut hasil resmi, Maduro meraih 51% oposisi, 44%. Bagian terlucu dari hasil pemilu yang diumumkan Maduro adalah kenyataan bahwa mereka mengumumkan hasil nasional atau jumlah suara nasional, tapi semua jumlah suara di tingkat regional sebenarnya tidak sesuai dengan angka yang mereka umumkan. Mereka berbohong tanpa peduli kecocokan kebohongan dengan hasil yang diumumkan, hanya mengarang angka akhirnya. Ini mengingatkan saya pada kutipan Stalin yang kurang lebih begini, tidak penting siapa yang memilih, yang penting siapa yang menghitung. Dan pada akhirnya memang orang-orang Maduro yang menghitung suara, tapi ya itu tadi sedikit keluar dari topik. Tapi itu menunjukkan bahwa dia memang tidak punya dukungan rakyat di dalam negeri. Tapi alasan kedua, kenapa begitu banyak pangkalan beroperasi jauh di bawah kapasitasnya, bisa jadi karena banyak personel militer yang sudah dipindahkan di dekat atau di luar Caracas, ibu kota negara itu, di mana kita bisa berasumsi Maduro sedang bersembunyi di suatu tempat. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Menurut laporan Cable News Network Amerika Serikat, kemungkinan bersiap menyerang infrastruktur narkoba atau jalur penyelundupan. Kita tidak tahu tujuan mereka, apakah akan menyerang ibu kota atau kota lain. Sekarang, satu hal yang kita tahu adalah 5.000 tentara, bahkan dengan semua angkatan laut yang kita miliki di wilayah tersebut, tidak cukup untuk melakukan invasi. Hal penting lain yang jarang dibahas adalah banyaknya orang Tionghoa di Venezuela. Faktanya, sejak tahun 2000 dan seterusnya, Venezuela dan Tiongkok memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan itu berarti ada banyak bisnis yang berlangsung bolak-balik. Saat saya bilang banyak orang Tionghoa tinggal di Venezuela, maksud saya ratusan ribu orang. Tentu saja, itu jelas tidak cukup bagi Tiongkok untuk terlibat secara militer langsung, tapi tetap saja cukup bagi Tiongkok untuk terlibat dalam beberapa cara. Mari kita lihat apa yang terjadi. Saya tidak tahu, tapi kita akan terus memantau. Dan jika Anda ingin memastikan mendapatkan pembaruan tentang semua yang terjadi, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini.